Ya, hari ke-11 macam kayak ada bintil-bintil, terus warnanya itu juga sudah berubah. Sehat-sehat ya. Amin. Tahu cerita aku dari zaman Bahala sampai Bahandur. Jodoh gak kemana? Kok bisa ya? Masya Allah, 1:30 panasnya, cetar banget. Ini wig aku guys. Ini aku pakai kalau di rumah. Terus kemarin ada tetanggaku nampak kan, dia ngeliatin aku lama banget aku pakai topi gini kan. Siapa gitu? Tetangga deket rumah. Lupa siapa aku gara-gara aku pakai wig. Katanya kok mukanya nampak lebih muda. Kecap tuh nomor 1 ya. Panasnya jangan cuetar ulalah banget di sini ya, nggak hujan. Semenjak aku datang kurang lebih sudah 10 harian itu hujan hanya sekali loh. Kalau panas seperti ini tuh enaknya mukbang yang seger-seger. Di sini guys, wah, aku belum opening ya. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Di sini harga mangga itu murah banget ya. 1 kilonya untuk mangga arum manis seperti ini itu cuman 15.000 atau $1.50 duit Brunei ya. Manis banget. Jangan enak tiap hari makanya mangga. Ya, kita singkirkan permanggaan ini. Bulan mau sedikit cerita tentang keadaan aku setelah hari ke-11 selepas radiasi kemarin. Jadi radiasiku itu berakhir di tanggal 8 Desember dan hari ini adalah tanggal 19 Desember ya. Habis radiasi kemarin itu aku sudah seneng banget ya. Ternyata aku nggak ada efek apa-apa. Kalau kalian mengikuti video aku sebelumnya, aku sudah melakukan CT scan kemarin di Rumah Sakit Gleneagles Pineng di tanggal 22 November dan hasilnya dinyatakan aku sudah bersih dari sel cancer. Dan artinya untuk saat ini aku sudah sebagai survive cancer atau mendapatkan remisi ya. Jadi radiasiku kemarin tuh selesai di 15 kali dan berakhir di tanggal 8 Desember. Dan untuk tanggal 9 Desembernya aku terus balik ke Surabaya. Saat ini, hari ini adalah memasuki hari ke-11 selepas radiasiku berakhir ya. Jadi kemarin ada beberapa yang tanya ke Wulan bagaimana efek selepas radiasi. Aku sampai habis radiasi ke-15 itu nggak ada efek apa-apa, gatal enggak, kulit kering enggak, kemerahan enggak, menghitam enggak, kulit melecur pun enggak ada efek apa-apa. Tapi ternyata di hari ke-10 selepas radiasi ke-15, semalam ya, aku kan cek-cek seperti ini. Ternyata itu ada efek seperti ini guys. Aku nggak dapat kasih lihat membuka baju aku. Jadi aku kasih gambar seperti ini efek aku ada kayak kulit, apa ya, bintil-bintil gitu. Terus isinya kayaknya itu kalau nggak air ya nanah antara itu ya. Terus aku tadi ada chat ke dokter aku, dokter onkologi aku di Penang, Malaysia. Itu macam kayak jerawat gitu bilangnya gitu. Terus dia menyuruhku untuk membeli krim atau salep dengan kandungan fusidic acid. Aku kan punya salep ini, krim ini Fusicord ya. Aku gambar. Mungkin dokter aku lagi banyak pasien atau apa sambil membalas WhatsApp aku kan. Apakah boleh krim atau salep ini ku pakai? Oh, nggak boleh, harus fusidic acid. Padahal di sini tertera ini mengandung fusidic acid itu 20 mg. Ya udahlah, nggak aku balas lagi. Karena memang dokter aku itu merupakan dokter teramai, dokter yang selalu ku bilang dokter kayak pasar, karena saking banyaknya orang memilih dokter aku itu ya. Dokter aku itu salah satu dokter onkologi terfamous di kalangan para warga Indonesia. Jadi kalau di sana saat kita kontrol atau mau jumpa dokter itu banyak logat-logat Indonesia ditemui. Jadi dengan cicit-cicit bahasa-bahasa Indonesia banyak banget ya. Jadi macam aku ada komunitas sekarang ya. Jadi aku ada tanya ke beberapa teman bagaimana efek-efek radiasi. Ternyata mereka ada yang kulitnya kemerahan, ada yang gatel-gatel, terus ada sebulan 2 bulan berikutnya itu nelungsungi istilahnya ya, atau ganti kulit terkelupas gitu ya. Tapi Wulan untuk saat ini sehingga hari ke-11 itu yang masih kayak seperti itu ya, macam kayak ada bintil-bintil, terus warnanya itu juga sudah berubah. Berbeda dengan yang sebelahnya. Kalau sebelahnya kulitnya ya walaupun nggak putih, nggak kuning langsat, tapi bersih lah ya. Sekarang yang sebelah itu menjadi agak
menghitam, ada spotnya menghitam yang di area radiasi, tapi di area bawah ketiak sini saja. Untuk yang di sebelah sini, spot payudara sini masih untuk saat ini belum ada perubahan. Nggak tahu nanti sebulan atau 2 bulan berikutnya. Jadi kemarin yang diradiasi itu di area sebelah sini guys, memutar gitu seperti ini ya. Kalian sudah tahu beberapa saat yang lalu sudah aku bikinkan videonya tentang bagaimana sih radioterapi atau radiasi yang sudah aku buat atau aku lakukan di rumah sakit Glean Eagles ya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana sih radiasi, tonton video aku sebelumnya, kalian cek-cek saja alatnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana ya. Jadi yang diradiasi spotnya itu di area sini. Aku nggak dapat bikinkan videonya kemarin karena harus buka baju ya, tanpa tutup apa-apa. Di sebelah sini cuma ditutup sama kayak selimut gitu ya. Jadi alatnya itu di atas berputar nging gitu ya. Jadi terus berhenti memancar sinarnya itu ke arah spot yang sudah ada dia bikin koordinat di hari sebelumnya. Tapi nggak lama sih kemarin radiasinya, itu kurang lebih hanya kisaran 3 ke 5 menit saja, dan tidak boleh gerak sama sekali, harus diam. Kalau bernafas sih boleh ya, kalau nggak bernafas selama 5 menit matilah aku ya. Jadi itu saja update aku untuk saat ini di hari ke-10 ke-11 selepas aku selesai melakukan radioterapi di Rumah Sakit Pineng ya. Kemudian untuk selanjutnya aku akan menyelesaikan imunoterapi aku, walaupun hasil CT scan aku sudah menunjukkan tiada lagi sel kanker di dalam tubuh aku, tetapi treatment atau pengobatan harus dituntaskan. Jadi yang belum tahu apa sih imunoterapi, jadi imunoterapi itu adalah terapi imun untuk memperkuat ketahanan tubuh kita atau daya tahan tubuh imun si penderita kanker tersebut. Apakah untuk kanker-kanker yang lain ada imunoterapi? Setahu aku ada, kayak teman aku yang mengidap kanker ovarium, kanker limfoma, itu juga ada imunoterapi, walaupun obatnya itu beda ya. Ada yang pakai obat ini, obat itu, aku kurang tahu. Tapi untuk aku yang kanker mamai atau kanker payudara, aku memakai trastuzumab ya, 300 mg. Jadi untuk pemberian imunoterapi itu juga ada rumusnya, nggak sekedar memberikan berapa mg-nya, tergantung dari tinggi badan dan juga berat badan. Semakin berat badan kita, semakin banyak pemberian obat imunoterapinya. Jadi jangan berat-berat ya Wulan, aku harus diet lagi. Takutnya karena dokter aku pindah di Island, jadi di tanggal 2 Januari ini nanti aku pengobatan mengikut dokter onkologi aku, dokter Amir, pindah ke Island. Tapi dia bukan atau tidak di bawah naungan Island Hospital, tetapi di bawah naungan Icon Cancer Center. Icon Cancer Center itu ada di Australia, di Hong Kong, banyak juga berada di Singapura ya. Jadi membuka untuk pertama kali kayaknya di Malaysia ini adalah di Penang yang berlokasi di gedung Island, gedung lamanya ya. Jadi nanti tanggal 2 aku sudah nggak di Glean Eagles lagi. Oke, selanjutnya Wulan akan jumpa bestie-bestie aku guys. Sudah lama banget nggak jumpa para mama-mama cetar atau ibu-ibu cetar grup arisan. Sebenarnya aku sudah keluar sih dari arisan sesaat setelah aku sakit kemarin, karena aku mau fokus ke pengobatan. Nanti kalau sudah sembuh, rencananya aku juga masuk lagi ke grup arisan. Jadi aku mau jumpa beberapa teman. Seperti kalian tahu, aku kemarin kan udah beli ini guys, bag Pineng ya. Ada 6 kalau nggak salah aku beli ya. Mohon maaf kemarin ada yang DM, Kak Ulan aku mau dong, ternyata ternyata nggak sisa ya, nggak berlebihan, bukan nggak sisa ya, nggak berlebihan. Tepat aku beli cuma 6, yang 3 sudah aku bagi ke beberapa orang, ini masih sisa 3. Yang satu ini buat Bu Yakti, si misi cantik, kerja di salah satu hospital pemerintah di Kota Tulung Agung. Yang kedua buat Bu Citra. Bu Citra itu bankir yang dulu aku sering temui, dulu kerja di Danamon, sekarang pindah ke Maybank. Yang ketiga buat Bu Ruli, si ibu kos cantik. Yang lain menyusul ya, sorry. Jadi aku mau jumpa Bu Yakti dulu hari ini. Nggak tahu Bu Citra sama Bu Rulinya aku mau jumpa sekalian atau enggak. Tengoklah, kalau belum sore aku akan jumpa, kalau enggak ya next time. Bu Yakti itu kan tenaga medis ya, jadi dia lebih tahu tentang sakit aku. Aku pengen, bukan sharing ya, macam kayak pengen menimba ilmu lah dari Bu Yakti ya. Jadi ada sesuatu hal yang harus aku tanya, jadi sekalian mau ngopi cantik, mau
bagi oleh-oleh dari Pineng, karena banyak sekali Bu Yakti juga bantu aku dari semenjak aku didiagnosa sampai aku operation sampai aku saat ini. Sering aku komunikasi sama Bu Yakti mencari tahu tentang cancer, karena aku kan orang awam ya, bukan orang medis. Kalau kita tanya ke orang medis itu jatuhnya lebih mengerti, lebih tepat gitu daripada ya, karena orang awam kan nggak tahu hal-hal medis seperti itu, takutnya salah gitu kan. Yuk let's go, kita ke cafe yang nggak jauh dari tempat tinggal aku ya, hanya kurang lebih 3 ke 4 kilo saja, tapi panasnya cuetar. Aduh, sekalian ngelondri deh ya. Tadi itu kita janjiannya itu di 2.30, ini 2 lebih 10 menit. Aku sudah mau on the way ya, aku nggak mau dia nungguin ya, aku yang perlu gitu loh. Jarak antara kita kini semakin terasa. Nama kafenya ACC, jadi di tuh di belakang situ guys. Situ, di sini agak susah sih parkirnya, memang kayak harus di tepi-tepi jalan gini. Jadi ya wes lah, yang penting dapat parkir. Kalau agak sore gitu, aduh susah banget parkirnya. Tadi tuh niatnya mau bawa motor, tapi panasnya jangan cuetar ulala kayak gini. Males kalau sudah panas. Kalau sore sih aku kadang pakai motor kalau ke jalan ke kota kemana gitu ya. Tapi kalau tengah hari jangan pukul 2 kayak gini. Kalau bawa motor walah. Yuk, kita tungguin Bu Yakti di dalam ya. Sekarang tuh agak sedikit susah guys kalau mau ketemu rame-rame gitu, karena memang kesibukan masing-masing kan. Kalau dulu gitu kadang masih boleh kita ketemu kumpul rame, tapi sekarang agak sedikit susah. Kadang ada jam ini nggak dapat, jam itu nggak dapat, jadi agak susah. Kalau bulan maklum pengacara, pengangguran banyak acara. Nggak punya acara. Spion harus ditutup, kalau enggak diserempet orang. Di sini kan jalannya sempit-sempit. Kayaknya aku sudah pernah bikin videonya yang itu hari rame-rame. Oh iya, itu hari masih dapat rame-rame di sini. Kan susah, disuruh agak maju Mbak, agak maju. Susah di sini parkir itu. Karena dia membangun kafe tanpa lahan parkir ya. Yes, maju dikit lah ke situ ya. Di luar panasnya cuetar. Kayaknya Bu Yakti belum datang deh. Oh ya, belum ada. Dragon fruit ini loh. Dragon dia pakai jus buah naga. Tapi buah naganya asli kan? Asli. Oh iya. Mau ini satu. Oh, ada nasi gila. Takutnya lepas ini gila ya. Mie goreng. Mau chicken katsu kari satu. Tahu, cabai, garam itu potongan cabai ya? Iya. Iya wes. Ayam pok-pok, tahu, cabai, garam, chicken katsu kari. Kok gelap? Loh, wes pulang ke rumah? Oh, kok bajunya gini? Misi? Ini namanya Misi. Kalau dek kita apa? Manggilnya apa? Suska apa? Sus ya? Misi. Misi cantik kita. Berapa lama kita nggak ketemu, Bu? Terakhir aku setelah operasi itu kan. Oh, seru banget, ya Allah. Markico. Kan pulang kerja lapar ya, jadi harus kasih amunisi. harus. Nggak habis PTE mati. Misi, terima kasih nge. Sami-sami. Misi ini yang tahu cerita aku dari diagnosa awal. Dari nol. Yang tak repotin dari dahulu kala. Sehat-sehat ya. Amin. Mah, terima kasih. Ada nggak ya? Aku ke rumah temen yang satunya, bestie aku yang lain. Ini tapi bestie yang malah apa ya? Dia tahu cerita aku dari dulu. Ini bestie zaman sekolah dulu. Ruli. Karena sudah tua kita panggilnya Bu Ruli gitu ya. Kan anaknya lagi sakit, sekalian nengok anaknya ya. Aku lama banget nggak ketemu guys. Semenjak aku kemo belum ketemu mereka lagi. Yuk. Kenapa? Wong cantiknya seksi nih kayak ini. Gak gelem, kok tak belum. Aku tunggu Saryawan. Aku mau ketawa tapi takut dosa.
Kok bisa loh corone merambat ke situ? Kok bisa? Ya Allah, ini yang vlog loh ya. Ini ndak sensor guys. Untuk aku sih ngomong ya. Inilah jeng temen yang tahu cerita aku dari zaman Bahlak sampai Bahandur. Dari zaman rumah yang belum di sini sampai di sono, sampai jadi bukos. Berapa anak kosnya, Bu? Wes terisi semua toh? Paling yuk, anak isi satu kamar 2 orang loh. Jadi aku enggak apa. Paling yuk. Itu hitungannya kamar per kepala. Rugi Anda. Harusnya lek momennya sekiranya 1 juta per kamar naik, biasanya gitu. Soalnya apa nih gue ini sih oke bocah oke orang kos dulu. Oh. Harusnya jadi bukos laki-laki mau perempuan? Harusnya lek cowok dong, Bu. Ajaranku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu siap dengan kamera. Iya, suguhannya kerupuk ya Bu ya. Kita nggak jadi ngafe, terus kapan ngafe nih? Kafe opo sing jarene baru itu? West Coast beda. Oh, West Coast. West Coast itu platernya yang enak, kalau Three Sister itu makanannya yang enak. Ya, ini interview. Nyapa kita pindah ke Danamon lah. Aku sudah di nasabah Danamon, sekarang dia pindah guys. Maksudnya ke Priway. Tit, wes sudah dijawab. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Oh, karena itu ternyata ya Tit itu ya wes. Terus ternyata setelah pindah ke Maybank, aku disuruh buka di Maybank. Terus nanti kalau pindah ke bank lain aku buka lagi. Semua nasabah sama gitu semua. Ya Allah, inilah ketika wanita karir jalan-jalan. Beda dengan saya pengacara, pengangguran tak ada acara. Ibu rumah tangga versus wanita karir. Kamu tuh traveler. Gimana waktu itu ke mana? GL nyobain nasi lemak enggak? Iya, dikasih kami datang pertama kali. Hah? Dikasih nasi lemak. Nasi lemak versi hotel Versi lah. hotel. Bukan nasi lemak versi top kedai. Iya, gitu sih. Ya kurang otentik sih, Bu. Karena kita nggak ada waktu, Bu. Orang training. Oh, bukannya jalan-jalan toh? Enggak, jalan-jalannya jarang. Kita cuma ke Genting jalan-jalannya. Sampai ke Genting Highland? Jalan. Naik iku gondola? Enggak naik itu, kita belanja. Oh iya. Pret. Jangan pret toh. Lah duwe dodo. Iya ning FO. Iya. Tanggal berapa ke Bandung? Aku flight tanggal 15. Dari Surabaya. Dari Surabaya tanggal Terus 15. Bandung? Bandungnya itu 17-18. Yes. Iya. Kalau jodoh gak kemana? Kok bisa ya? Tapi itu hari waktu ke KL, waktu ke KL kan kita selisih sehari. Iya, Aku iya. pulang, dianya datang. Enggak serius teman kamu mau ke Bandung? Kamu Iya. enggak bohong nih. Enggak, aku turun Jakarta tanggal tit iki ya. Terus kemudian ke Bandungnya kayak ibu pulang aku datang loh iki. Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas iki. Teman kamu? Iya betul. Diam-diam menghanyutkan kali berantas oh. Ternyata naik tahta guys, ibu manajer loh sekarang guys. Ucapkan selamat, masya Allah. Tania. Jangan ketemu iki masa guyut tok wajanan. Makasih ya, mau datang. Goyong. Kamu berarti di sini sampai Tanggal 1. Tahun baruan di sini. Waktu baru Lah yuk kapan? Soalnya sekarang kalau dengan ibu manajer ini agak sedikit waktunya itu nggak seperti dulu tak culik. Nah sekarang kan menculiknya nanti digoleki wong sak kantor terus aku gimana? Aku di demo. Lah itu Pak sopirnya sudah nunggu di luar. Thank you ya Bu ya. Sampai ketemu ya. Iya. Hati-hati ya. Salam buat Cimel. Iya. Ya lulus yo. Belum Seiku apa? Skripsi. Oh ya wes. Dah. Dadah. See you. See you. Assalamualaikum. Salam. Itu mainan apa, Un? Lantai ini, Hah? lantai. Lihat pinjam. Aku mau main ini guys, masa kecilku kurang bahagia. Centul. Lo gak iso jalan kan lo Un? Aku begini. Piye coba. Oh, bagus ya. Oh, centul gini. Ini namanya apa? Lantai, Hah? lantai, Apa? lantai. Barongsai. Ya, Along. Apa bilang ngomong? lantai.
barongsai. Antai. Bagas. Oh, nggak iso centul-centul kayak tadi, Un. Enak-enak aja nan. Barongsai. Oh iya, kayak barongsai ki ngadeg gini, Un. Kayak gini. Jeng 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 jeng. Apa itu? Pizza? Una mau ya? Heeh.